Samuel Daniel Rodz ingin bela timnas Indonesia, ini respons Ketum PSSI, Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal keinginan striker Liga Utama Belanda, Samuel Daniel Rodz ingin membela timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu mengatakan, jika Samuel Daniel Rodz memang tertarik membela skuad Garuda, ia mesti memiliki paspor Indonesia terlebih dulu. Dalam beberapa hari terakhir nama Samuel Daniel Rodz ramai diperbincangkan media-media lokal. Penyebabnya karena striker andalan FC Twente ini mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Palembang. Jika pengakuan Samuel Daniel Rodz benar adanya, seharusnya striker bertinggi badan 180 cm ini dapat dengan mudah mendapatkan paspor Indonesia. Untuk dinaturalisasi, Samuel Daniel Rodz dapat mengambil jalur pasal 20 nomor 12 tahun 2006, yang mana demi kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, dalam prosesnya Daniel Rodz mesti dibantu Kemenpora, Kemenkumham dan PSSI. Karena itu, maukah PSSI membantu Daniel Rodz mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI? Yang boleh dipanggil ke timnas itu orang yang berpaspor Indonesia, contoh kayak Elkan Bagot. Itu langsung bisa kami panggil. Kalau belum berpaspor Indonesia, wajib jadi WNI dahulu, kata Erick Thohir mengutip dari Sportstars. Erick Thohir juga menegaskan, pemanggilan pemain, entah itu lokal, keturunan dan naturalisasi ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Karena itu, Samuel Daniel Rodz berpotensi membela timnas Indonesia jika Shin Tae-yong tertarik menggunakan jasa pemain tersebut. Pemanggilan, pemulangan, dan kebutuhan pemain itu tergantung pelatih, itu pasti. Tidak mungkin kami memanggil pemain tanpa rekomendasi pelatih, semuanya harus dari pelatih, lanjut Erick Thohir. Nanti kalau Coach Shin tertarik, kita akan cari tahu kebenaran pemain tersebut, jika memang ada darah keturunan pasti kita proses, tegas Erick. Bukan Shin Tae-yong, ini faktor yang buat media Vietnam takut dengan timnas Indonesia. Media asal Vietnam, Bonda, menyoroti kandang timnas Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sorotan tersebut tak terlepas dari adanya jadwal duel antara timnas Indonesia dan Vietnam. Seperti yang diketahui, kedua tim bakal bertemu sebanyak 2 kali pada bulan depan. Ini merupakan laga lanjutan putaran kedua babak penyisihan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama rencananya digelar di SUGBK pada tanggal 21 Maret 2024. Sedangkan laga kedua bakal terlaksana di Stadion Mai Dinh, Vietnam, pada tanggal 26 Maret 2024. Menanggapi hal ini, Bonda menilai bahwa timnas Vietnam bakal mengalami tekanan ketika bermain di SUGBK. Hal tersebut tak terlepas dari kapasitas stadion yang mampu memuat puluhan ribu supporter. Selain itu, timnas Vietnam juga gagal meraih kemenangan pada laga terakhirnya melawan Indonesia di SUGBK. Vietnam akan menghadapi tantangan nyata. Khususnya selain harus menjadi tim tamu melawan timnas Indonesia, Vietnam juga akan bermain di SUGBK. SUGBK merupakan stadion terkenal dan mempunyai kapasitas besar, 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan dari antusiasme supporter timnas Indonesia. Efek suara di SUGBK mampu memberikan tekanan besar dan membuat takut semua lawan yang berlaga di sini. Di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo, timnas Vietnam tak pernah kalah dari Indonesia. Meski begitu, Vietnam hanya meraih hasil 0-0 saat melawan timnas Indonesia di SUGBK, tulis Bonda. Sementara itu, timnas Indonesia memiliki bekal positif menjelang laga melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Piala Asia 2023.